Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Anggaru Wijaya dengan NIM 2301020058, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan video ini, di mana di sini dengan PPT Seminar Proposal Proyek Mata Kuliah Masyarakat Cerdas yang diampu oleh Bapak Denny Nusirwan. Oke, baiklah, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu untuk proyek mata kuliah masyarakat cerdas ini, yang dimana untuk pertama kali kami akan mengobservasi. Nah, di sini saya adalah tim B10 Seladi Darat, dimana dari foto yang di atas ini itu kami memulai mengobservasi daerah-daerah untuk mencari Seladi. Dari kampung Seladi ini sendiri, pertama kami mencari ke Seladi Laut. Di situ kami berbaur dengan masyarakat. Ternyata Seladi itu dibagi menjadi dua, yaitu Seladi Laut dan juga Seladi Darat. Setelah itu kami langsung bergegas ke yang ditunjuk lokasi ke Seladi Darat. Nah, sesampainya kami di lokasi, kami langsung menjumpai kepada Pak RW, yang di bawah sini merupakan Pak RW dari kampung Seladi Darat. Nah, beliau merupakan Pak RW di sana yang dikenal masyarakat dengan nama Pak Usman. Kami berbincang dengan Pak Usman dan menanyakan beberapa persoalan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Seladi Darat. Kami menanyakan beberapa hal seperti mata pencaharian, dan juga kami menanyakan apa harapan dari warga Seladi Darat mengenai permasalahan-permasalahan yang dijabarkan oleh Pak Usman tadi. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan di Seladi Darat itu ada beberapa tipe seperti sampah, dan juga barang-barang yang hilang, dan juga jikalau yang di bagian sosial itu menghadapi beberapa persoalan seperti pencurian. Untuk mata pencaharian sendiri, itu Seladi Darat adalah mata pencahariannya adalah petani. Petani ini sendiri itu menanam seperti cabai, jagung, dan sebagainya. Untuk persoalan mata pencaharian itu hanya seperti hama-hama kecil dan juga pemerataan pupuk. Lalu di sini design thinkingnya, ketika selesai mengobservasi di sini pada di perkuliahan EDP atau Engineering Design Process, di sini saya memegang kategori, yaitu kategori benda mati. Nah, di sini saya mengumpulkan beberapa benda-benda mati, barang-barang seperti galon, kawat, pisau, rokok, pensil, kaca, pena, dan sebagainya. Nah, di sini setelah saya mengumpulkan, saya dapat menyimpulkan di sini permasalahannya itu, dari kalimat permasalahannya kan ditemukan beberapa masalah utama yang berkaitan dari benda mati, yaitu mencakup peralatan hilang dan minim yang menyebabkan defisit kebutuhan oleh masyarakat, dan juga itu dapat menyebabkan menghambat kegiatan seperti penumpukan sampah dan yang lain-lain, sehingga pengelolaan tidak tepat dan daerah tersebut menjadi kumuh. Nah, untuk kalimat solusinya, di sini solusi yang dapat diterapkan itu dapat menunjuk satu penanggung jawab untuk mengelola dari beberapa hal seperti bank sampah, inventaris, dan juga kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan juga pelatihan daur ulang. Nah, di sini ada beberapa juga foto saya mengerjakan EDP, dan juga saat mensketsa inovasi yang saya dapat itu dalam kategori benda mati atau dari masalah mengenai sampah. Nah,
Penumpukan barang atau benda mati dapat menyebabkan suatu tempat menjadi kumuh dan kotor, dan dengan bank sampah cerdas, pengelolaan sampah dapat teratasi dengan efisien. Nah, sketsanya seperti ini. Ini sketsa dari saya dan juga teman-teman, di mana sketsa yang sebelah kiri atas itu merupakan bank sampah dengan teknologi beberapa sensor seperti sensor berat, indikator bin, lampu, dan juga sinyal ke central system, di mana konsep dari sketsa ini atau bank sampah ini itu mengefisiensi para pekerja untuk mengumpulkan bank sampah atau mengumpulkan sampah secara mobile atau dengan perangkat lunak. Lalu di sebelah kanan atas itu merupakan bank sampah dengan desain yang efisien atau untuk semua kalangan, di mana lubang untuk memasukkan sampah tersebut itu dibikin lebih rendah untuk bisa dicapai oleh orang dewasa atau anak-anak. Nah, lalu di sini ada label juga, itu organik, non-organik, dan juga logam. Dan di bank sampah ini sudah dimasukkan ke dalam kantong untuk mengangkut sampah yang ada di dalam. Lalu untuk yang sebelah kiri bawah, nah ini merupakan bank sampah yang dalam ukuran yang efisien, di mana dalam satu tong itu memiliki sekitar 6 kategori atau 6 tipe sampah, sehingga tidak memenuhkan ruang. Dan untuk sebelah kanan bawah itu adalah tong sampah cerdas yang lebih simpel, itu dengan menggunakan tong dan juga kantong yang ada di dalamnya. Lalu untuk pemilihannya dengan menggunakan tombol itu untuk pemungutan atau kantong sampah yang ada di dalam itu akan terkumpul menjadi satu. Nah, dari sketsa-sketsa ini saya memilih satu sketsa yang menurut saya itu bagus atau menarik, yaitu sketsa yang tong sampah tersebut memiliki sensor-sensor teknologinya. Nah, dari bank sampah ini itu memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi waktu, pengelolaan yang lebih cepat, interaktif, dan juga efisien. Dimana dari sketsa ini didapatkan sketsa final, atau kita lihat dulu perbandingan dari bank sampah cerdas. Di sini ada 3 perbandingan, di mana bank sampah ini belum memiliki teknologi sensor. Yang sebelah kanan itu memiliki pondok bank sampah dengan beberapa kategori, itu ada botol plastik, ada plastik, daun, dan yang lain. Ini mempermudah para pekerja untuk memungut sampah dan dikelola. Namun untuk yang lebih menariknya lagi, di sini yang untuk di tengah, bank sampah itu sendiri sudah berupa pondok. Pondok ini itu lebih seperti gudang, di mana para pekerja itu bekerja untuk mengelola sampah itu di satu tempat, sehingga lebih efisien. Kalau di sebelah kiri itu lebih simpel, di mana untuk tong sampah ini itu diletakkan di beberapa samping perdesaan atau di gang-gang, sehingga untuk semua kalangan dapat menggunakan tong sampah seperti ini. Untuk desain finalnya dari sketsa awal yang saya pilih itu adalah seperti ini, di mana tong sampah yang di sketsa awal itu belum memiliki detail-detail sensornya diletakkan di mana saja. Di sini untuk desain finalnya tong sampah tersebut itu seperti sebuah tabung yang ditempatkan beberapa sensor, yang dimana di atas sensor ini itu adalah sensor status LED dan juga ventilasi udara. Dan di dalam tong sampah itu memiliki sensor level ultrasonik, yang dimana itu bertujuan untuk mendeteksi sampah-sampah yang ada di dalam tong sampah itu sendiri. Jikalau ada tong sampahnya, itu memberikan status LED dengan warna hijau, menandakan bahwasanya tong sampah tersebut memiliki isiannya. Dan juga indikator status LED di sini itu berguna untuk mengirim data ke cloud atau di perangkat lunak. Dan beda dengan yang di seperti ini yang berbentuk ada antenanya, itu modul IoT dan communication ini untuk mengirim
data ke cloud central system, bukan di perangkat lunak. Dan di dalam tong sampah tersebut dimiliki ada sensor berat, itu untuk mengecek berat dari tong sampah itu sendiri atau dari sampah yang ada di dalamnya. Jikalau sudah penuh atau mencapai batas dari tong sampah itu, maka indikator LED akan berubah menjadi merah. Karena sensor-sensor ini menggunakan daya, sehingga tong sampah ini memiliki sebuah lubang untuk pengisian daya dan juga memiliki baterai, itu supply power dan data, dimana ini untuk memasukkan listrik dan juga internet. Lalu di sini ada label plastik, lalu ada indikator poin yang digunakan untuk ketika seseorang memasukkan sampah ke dalam, itu indikator poinnya akan menyala menandakan bahwasanya sampah tersebut telah masuk ke dalam tong sampah dengan berhasil. Lalu di situ pintu sampah tersebut itu terbuka secara otomatis ketika sensor vision yang ada di atas sini itu mendeteksi jenis sampah tergantung pada pelokasian tong sampah tersebut. Karena di sini plastik, sehingga sensor vision itu adalah mengidentifikasi jenis sampah plastik. Jikalau seseorang membawa sampah plastik, maka sensor vision akan membaca sampah tersebut lalu membuka pintu sampah secara otomatis. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai seminar proposal dari proyek masyarakat cerdas. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.